Halo, shalom anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya di rumah? Sehat-sehat semuanya? Oke, baiklah. Kita mau mulai ibadah kita pada hari Minggu ini gitu ya, dengan berdoa terlebih dahulu. Ayo, sikap doanya yang baik. Semuanya bisa duduk yang tenang ya, bisa lipat tangan, tutup mata, dan tunduk kepala. Semuanya dengan sikap yang baik, dan kita mau sungguh-sungguh ya di hadapan Tuhan ya. Jadi tidak ada yang bersuara, tidak ada yang main-main lagi ya. Oke, yuk semuanya sikap yang baik. Mari kita satu di dalam doa. Kak Shirley akan pimpin ya. Bapa yang baik, sungguh bersyukur Bapa sudah memberikan kami kesempatan untuk bisa beribadah pada hari ini. Kiranya Tuhan yang terus memberikan kami kesungguhan dan juga semangat untuk bisa memuji, mendengarkan firman-Mu dan juga melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan, anak-anak-Mu ini sangat membutuhkan pertolongan tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Yeay, puji Tuhan ya. Nah, karena mumpung ya kita itu sudah berasa sekolah ya, mungkin terasanya tuh seperti jauh dari teman ya, tapi jangan sampai membuat kita itu terpisah ya. Kita harus tetap bersatu sebagai satu tubuh Kristus. Kita harus bisa terus bersatu di dalam persekutuan kita, di dalam ibadah kita dengan teman-teman kita walaupun secara virtual ataupun jarak jauh ya. Mari kita pujikan, satukanlah hati kami. Yuk semuanya kita menyanyikan dengan sukacita ya. Satukanlah hati kami. Tuhan dan Rajaku, eratkanlah tali kasih di antara kami semua. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu hati, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Mari kita pujikan dengan lebih bersemangat lagi ya. Kita mau untuk bersatu hati di dalam Tuhan. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan lebih bersemangat, eratkanlah tali kasih di antara kami semua. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan yuk semuanya yuk. Bergandengan tangan dalam satu hati, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah.
Oke, terpujilah nama Tuhan. Kita walaupun terpisah-pisah tapi kita semua adalah satu keluarga ya. Dan kita harus bisa terus bersatu ya. Walaupun mungkin kita nggak pernah ketemu lagi secara langsung, tapi paling tidak mungkin dalam pertemuan-pertemuan Zoom dalam kelasnya masing-masing ya, bisa semuanya ikut dan juga bisa turut untuk bisa apa lagi ya, belajar, bermain, bersekutu bersama dengan kakak-kakak sekolah minggunya di kelas masing-masing juga. Oke. Nah, sekarang mari kita untuk menyiapkan diri kita untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Nah, berarti harus membawa Alkitab. Ayo, silakan diambil dulu Alkitabnya. Ayo, mungkin Alkitabnya sudah tersimpan lama dalam lemari tidak pernah dibuka ya. Bisa diambil dulu ya, agar kita juga bisa mengikuti cerita hari ini dengan baik ya, karena kita juga sudah membaca dan juga melihat serta mendengar. Wow, ada 3 indera yang digunakan ya. Jadi ini sangat-sangat bisa membuat kalian belajar sungguh-sungguh lebih lagi mengenal Tuhan ya. Yuk diambil dulu yuk Alkitabnya. Yuk, yang sudah coba tunjukkan ke kamera atau ke layarnya. Wah, oke. Sudah ada beberapa yang ambil. Ayo yang belum, yang masih diam duduk. Ayo Kak Sherly lihat loh itu. Ayo, belum diambil ya Alkitabnya. Ayo cepet dicari. Tanya mama, tanya papa, di mana Alkitabnya? Ayo segera diambil. Oke, baiklah, sudah mulai beberapa yang ambil ya. Nah, sekarang kita mau dong untuk membaca dan membuka Alkitab kita agar kita juga bisa semakin mengenal Tuhan, semakin berbuah dan semakin bertumbuh. Mari kita pujikan Ku Buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah. Semuanya gerak ya, yuk bersemangat. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah. Yeay, terpujilah Tuhan ya. Kita mau untuk bisa terus berbuah, semakin serupa dengan Kristus, dan juga bisa semakin mengenal Tuhan lebih lagi, menjadi anak-anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan dengan sangat luar biasa. Sekarang mari kita siapkan diri kita dengan tetap membawa Alkitabnya ya. Alkitab jangan disimpan dulu ya, karena kita mau mendengarkan cerita hari ini. Selamat mendengarkan cerita. Всем привет, у меня сегодня день рождения!
tadi ada video tentang apa ya? Yang sebelum Kak Vena muncul. Apa yo? Sedang lagi berpesta ya. Nah, siapa di sini pernah mengadakan pesta? Pesta ulang tahun misalkan. Siapa yang pernah undang teman-temannya untuk pesta ulang tahun? Ada? Wah, ada ya. Ada di antara kita yang pernah mengadakan pesta. Nah, adik-adik, biasanya kalau adik-adik mengadakan pesta itu sampai berapa lama sih? Ada enggak yang mengadakan pesta sampai 2 hari? Hah? 2 hari? Ada enggak ya? Wah, enggak ada ternyata. Ada enggak yang pernah mengadakan pesta di rumahnya atau di tempat lain, undang teman-temannya dari pagi sampai malam? Ada? Wah, mungkin ada ya. Kalau Kak Vena pernah pergi ke pesta itu paling hanya 2 jam atau 3 jam saja. Sebentar ya, hanya 2 jam saja pergi ke pesta. Setelah itu pulang karena pestanya sudah selesai. Nah, hari ini Kak Vena punya cerita tentang sebuah pesta yang besar. Pesta seperti apakah itu? Pestanya siapakah itu? Yuk kita berdoa dulu ya. Sebelum kita dengarkan ceritanya Kak Vena lebih lanjut. Kak Vena tunggu sampai semuanya sikap doanya yang baik, yang sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami dapat sekolah minggu lagi. Kami dapat belajar firman Tuhan sekali lagi. Dan kami dapat bersama-sama dengan teman-teman kami memuji Tuhan. Tuhan, terima kasih. Saat ini kami akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami dapat mengerti. Tuhan juga tolong Kak Vena supaya dapat menyampaikan dengan baik. Dan kami sama-sama dapat melakukan firman Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, Kak Vena mau cerita tentang seorang raja yang memerintah di kerajaan Media Persia. Siapakah dia? Siapa? Darius. Wah, kita sudah tidak bahas tentang Raja Darius lagi ya. Kita membahas tentang yang lain atau belajar tentang yang lain. Nah, raja ini seorang raja yang besar. Kerajaannya mencapai kerajaan yang dipimpinnya waktu itu sampai ada 127 provinsi. Wah, banyak ya. Kalau Darius kemarin 120, ini 127 provinsi gitu ya. Nih, adik-adik yang suka melihat peta, kakak-kakak yang sudah besar yang suka lihat peta, Kak Vena tunjukin ya petanya. Nah, di situ adik-adik bisa lihat di petanya itu raja ini memimpin dari India sampai Ethiopia. Wah, wilayah kerajaan yang sangat besar. Nama raja ini adalah Raja Ahasiweros. Siapa? Bisa enggak nirukan Kak Vena ya? Raja Ahasiweros. Nah, adik-adik, Raja Ahasiweros yang memerintah di kerajaan Media Persia pada waktu itu punya wilayah yang besar. Dia seorang raja yang sukses, seorang raja yang luar biasa. Gitu ya. Sehingga pada tahun ketiga pemerintahannya dia mengadakan pesta. Buat siapa? Buat para pegawainya, buat para pejabat tingginya, buat
orang-orang penting di kerajaannya. Dia mengadakan pesta yang besar. Dia ingin menunjukkan kekayaannya, keindahannya, kebesaran kerajaannya. Dan dia mengadakan pesta sampai 180 hari. Berapa? 180 hari. Ayo kakak-kakak yang sudah belajar tentang tahun dan bulan di sekolah, Kak Mena mau tanya, 180 hari itu berarti berapa bulan? Berapa? Iya betul, 6 bulan atau setengah tahun. Wah, Raja Ahasiweros mengadakan pesta sampai begitu lama. Tidak hanya sehari 2 hari, tapi mengadakan pesta sampai 180 hari. Nah, adik-adik tentunya tahu kan, kalau yang namanya raja mengadakan pesta pasti juga begitu meriah, begitu megah gitu ya. Raja selama 180 hari mengadakan pesta menunjukkan betapa besarnya kerajaannya, betapa kaya dan indah kerajaannya. Nah, setelah 120 hari selesai adik-adik, Raja tidak berhenti mengadakan pesta. Dia masih mengadakan pesta lagi selama 7 hari, 7 malam. Semua rakyat yang tinggal di kerajaannya, di wilayah kerajaannya secara khusus waktu itu di Benteng Susan ya, di dalam benteng yang namanya Benteng Susan, semua diundang. Dari besar sampai kecil semua berpesta selama 7 hari 7 malam. Di situ dihias dengan indah, kain-kain yang mahal dipakai. Dan adik-adik tahu, mereka diberi hidangan anggur, minuman raja. Dan mereka bebas untuk meminumnya. Dan gelasnya yang dipakai untuk minum tentunya juga yang barang-barang yang mahal, yang dari emas. Wah, suatu pesta yang luar biasa. Kalau dihitung semuanya berarti pestanya Raja Ahasiweros sampai 187 hari. Wah, pesta yang besar. Nah, adik-adik, tapi ada satu peristiwa di dalam pesta itu. Pada hari yang ke-7, di pesta yang kedua, berarti hari terakhir ya. Pada hari terakhir di pesta itu, Raja itu menyuruh pegawainya untuk memanggil ratunya. Nah, Raja kan biasanya pasangannya sama ratu ya. Nah, Raja pada waktu itu menyuruh pegawainya yang bertugas di hadapan Raja, ada 7 orang, disuruh untuk memanggil ratunya. Dan adik-adik tahu, ratunya pada waktu itu juga mengadakan pesta untuk para perempuan, para wanita yang tinggal di dalam kerajaannya, gitu ya. Jadi Raja Ahasiweros mengadakan pesta, ratunya juga mengadakan pesta untuk para wanita pada waktu itu. Ketika Raja mengutus pegawainya memanggil ratu ini, karena ratu ini begitu cantik. Jadi Raja ingin menunjukkan kepada banyak orang bahwa pasangannya, ratunya begitu cantik. Dia sudah menunjukkan kekayaannya, sudah menunjukkan kebesarannya, sudah menunjukkan keindahan kerajaannya. Sekarang dia ingin menunjukkan ratunya yang begitu cantik gitu ya. Apalagi Raja pada waktu itu dia sangat gembira karena minum anggur. Tapi adik-adik tahu enggak? Ratunya yang bernama Ratu Wasti, siapa? Ratu Wasti tidak mau datang. Dia menolak perintah Raja. Nah, adik-adik kasih Tuhan,
Kira-kira raja gimana? Raja marah. Raja Ahasiweros jadi marah. Kemudian dia memanggil penasehat kerajaan atau orang-orang yang bijaksana yang biasanya memang menolong untuk memutuskan sesuatu di kerajaan Raja Ahasiweros. Raja Ahasiweros bertanya, bagaimana ini menyelesaikan masalah yang terjadi tentang Ratu Wasti yang tidak mau datang ketika aku panggil. Nah, para penasehatnya memberitahu, Tuanku Raja, ini bisa jadi masalah, Tuanku Raja. Ketika para wanita lain, perempuan-perempuan lain, pasangan dari pejabat-pejabat tinggi ini tahu sikapnya Ratu Wasti, mereka bisa-bisa melakukan hal yang sama ketika mereka diminta menghadap atau diminta untuk datang oleh suaminya. Oleh sebab itu, jika baik di pandangan raja, gitu ya, harus diumumkan ke seluruh negeri, ke semua provinsi, bahwa Ratu Wasti dipecat. Ratu Wasti tidak lagi menjadi ratu. Raja akan memilih ratu yang baru. Wah, mendengar nasihat itu, raja pun setuju. Dan disetujui sesuai dengan hukum media Persia. Ingat minggu kemarin Kak Vena bilang apa? Bahwa kalau ada hukum dikeluarkan di media Persia berarti tidak bisa dicabut, tidak bisa dibatalkan. Nah, betul adik-adik. Akhirnya Ratu Wasti dipecat. Dan raja mencari ratu yang baru. Siapakah yang menjadi ratu nanti? Minggu depan Kak Pena lanjutkan ya. Siapakah yang nanti menjadi ratu Raja Ahasiweros? Minggu depan Kak Pena lanjutkan. Jadi minggu depan kita tetap join ya, tetap dengarkan lagi ya, supaya tahu kelanjutannya. Ya, setuju? Setuju. Tapi adik-adik, yang paling penting dari kisah ini, kisah yang dicatat di dalam kitab Ester pasal yang pertama adalah begini adik-adik. Adik-adik tahu enggak? Ada satu pribadi atau ada satu raja yang begitu besar, begitu kaya, sangat berkuasa. Tapi ketika raja ini melihat orang yang disayanginya melakukan hal yang keliru, dia tidak langsung membuang seperti yang dilakukan oleh Raja Ahasiweros. Kalau Raja Ahasiweros, ratunya melakukan kesalahan, langsung dipecat. Tidak lagi menjadi ratu, tentunya tidak lagi tinggal di kerajaan, mencari yang baru. Tetapi raja ini, raja yang lebih besar dari Raja Ahasiweros, raja yang lebih berkuasa daripada Raja Ahasiweros. Ketika dia melihat orang yang disayangi melakukan satu kesalahan, melakukan satu hal yang membuatnya sedih, adik-adik tahu? Dia datang memberikan teguran dengan kasih, bahkan menolong dia untuk melakukan yang benar. Siapakah raja itu? Raja itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang adalah Raja segala raja, Raja yang berkuasa atas segala sesuatu. Ketika dia tahu bahwa orang yang disayangnya berdosa, yaitu Kak Vena dan adik-adik, melakukan dosa, melakukan kesalahan,
bersikap nakal, tidak mau dengar-dengaran, dia tidak langsung membuang kita. Atau sudah, gak mau aku sama Jojo, gak mau aku sama Gloria, gak mau aku sama Kak Vena, gak mau sama Kak Budi, gak mau. Sudah nakal soalnya. Tidak. Tuhan Yesus datang ke dunia menebus kita dengan mati di kayu salib. Tidak hanya itu adik-adik. Kemudian dia juga setiap hari menolong kita. Mengingatkan kita lewat firman-Nya, mengingatkan kita lewat orang-orang di sekitar kita, mengingatkan kita lewat Roh Kudus yang Dia kirim untuk menolong kita. Sungguh luar biasa ya kasih Tuhan, Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berbeda dengan raja-raja di dunia yang sukanya memamerkan kebesarannya, berlaku sombong, kemudian tidak lagi mengasihi orang yang mengecewakan dia. Tetapi dia, Tuhan Yesus Kristus, Raja atas segala raja, Raja yang berkuasa atas segala sesuatu. Ketika melihat kita berbuat dosa, tidak bisa melakukan yang baik karena kita sukanya melakukan yang nakal, yang jahat, Dia datang ke dunia menebus kita, menyelamatkan kita, mengajak kita kembali melakukan yang benar. Nah, jika kasih Tuhan kita yang begitu luar biasa, Dia yang punya segala-galanya rela menjadi manusia untuk kita yang sudah nakal. Itu ya, bagaimana sikap kita adik-adik? Apakah kita akan mengabaikan dia? Sudah, gak mau sama Tuhan Yesus? Atau kita mau mendengar? Dia loh sudah mengasihi kita. Tuhan yang begitu besar loh sudah mengasihi kita, menyelamatkan kita. Dia memeluk kita ketika kita berbuat nakal dengan menegur kita dengan lemah lembut. Tuhan memang mendisiplin, Tuhan memang menghukum, tapi sebelum hukuman, disiplin itu Tuhan berikan pada kita, Dia juga akan terus menegur kita dengan lembut lewat firman-Nya. Nah, oleh sebab itu, ayo adik-adik belajar ya. Tuhan yang kaya raya itu, Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu, sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Makanya kita harus belajar juga mengasihi Dia. Belajar untuk mendengarkan apa yang Tuhan nasihatkan kepada kita. Dan kita belajar untuk tidak merasa hebat. Kenapa? Karena kalau kita bisa, ada Tuhan yang membuat kita bisa. Yuk sama-sama ya. Tuhan sudah mengasihi kita. Kita harus juga mengasihi Tuhan dengan hidup yang benar, hidup yang taat, hidup yang penuh kasih kepada sesama, hidup dengan kerendahan hati, sesuai apa yang Tuhan mau, yang sudah dicatat di dalam firman Tuhan. Oke? Nah, adik-adik, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita mau minta tolong sama Tuhan, supaya kita selalu ingat kebaikan Tuhan, selalu ingat tentang kasih Tuhan, sehingga kita juga selalu melakukan yang Tuhan suka. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami memiliki Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan yang adalah Raja di atas segala raja, tetapi rela menjadi manusia untuk menebus kami, menyelamatkan kami, mengingatkan kami, mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk cinta-Mu kepada kami. Terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami. Engkau yang memiliki segala sesuatu, Engkau yang maha kuasa itu mau mengasihi kami yang lebih suka bersikap nakal,
lebih suka tidak taat kepada Tuhan. Tapi Tuhan selalu mengingatkan kami untuk kami belajar taat, belajar mengasihi Tuhan dengan benar. Tuhan tolong kami anak-anak sekolah minggu, kami masih kecil Tuhan, tapi kami mau mengasihi Tuhan dengan benar. Kami mau setiap hari melakukan apa yang Tuhan sudah firmankan kepada kami. Tolong kami Tuhan, tolong kami yang masih kecil, yang masih belum sekolah, maupun kami yang sudah besar, yang sudah kelas 6. Tuhan tolong kami. Kami semua perlu pertolongan Tuhan, supaya setiap hari kami melakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mau tahu kisah selanjutnya tentang kerajaan Raja Ahasiweros? Apa yang terjadi? Sampai jumpa minggu depan. Kita lanjutkan kisahnya. Dadah. Oke, adik-adik, tadi sudah mendengarkan cerita ya. Wah, Kak Shirley sih sangat terberkati sekali ya dengan cerita hari ini ya. Apalagi adik-adik sudah membuka Alkitabnya, jadi harusnya sih lebih paham dan juga bisa lebih memahami cerita hari ini dengan lebih baik ya. Nah, sekarang kita juga mau dong memberikan yang terbaik melalui persembahan kita. Nah, bisa mulai bilang sama papa atau mama ya, "Pak, jangan lupa persembahan. Ma, jangan lupa persembahan ya." Oh, ada yang lupa? Nomor rekeningnya? Oke. Nah, untuk nomor rekeningnya bisa dilihat di sekitar layar ini ya. Kak Shirley juga nggak tahu nanti ditempel di mana ya. Jadi pokoknya kalau lihat ada angka-angka, nomor-nomor, nah itulah nomor rekeningnya. Bisa ditransfer ke nomor rekening tersebut ya untuk persembahannya ya. Kita mau memberikan terbaik juga melalui persembahan kita selain melalui tindakan ataupun kegiatan kita sehari-hari ya. Nah, sekarang mari kita untuk mengakhiri dan juga kita mau untuk meresponi firman Tuhan yang tadi sudah kita dengar, cerita yang kita sudah dengar, dan juga untuk persembahan yang akan kita berikan. Mari kita pujikan, "Oh, sukacitaku." Mari semuanya menyanyi ya. Tidak ada yang diam-diaman ya, kita mau bersukacita bersama-sama. Oh, sukacitaku, pam pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku bertemu Juru Selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku bertemu Juru Selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Kepada siapa kita berharap? Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Sukacitaku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku bertemu Juru Selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sukacitaku semakin bertambah. Sukacitaku kini penuh. Semakin
semakin bertambah lagi. Sukacitaku penuh. Yeay, terpujilah nama Tuhan. Sukacita kita semakin penuh karena Tuhan yang memenuhkan sukacita kita. Pujilah nama Tuhan senantiasa. Dan mari sekarang kita untuk mau juga mempersiapkan diri kita. Kita mau mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena juga sudah boleh untuk mendengarkan cerita-cerita firman Tuhan yang terus mengingatkan kita agar bisa hidup semakin serupa dengan Kristus sejak masih kita kecil loh. Banyak orang-orang di luar sana yang mungkin belum tentu bisa mendengarkan tentang firman Tuhan, tentang kasih Bapa yang begitu luar biasa, yang mau rela mati demi setiap dari kita, padahal kita yang salah. Tapi Tuhan mau menanggung semua kesalahan itu. Luar biasa baik ya Tuhan Yesus itu ya. Oleh karena itu, mari kita pujikan dan kita ungkapkan rasa syukur kita. Jadi semuanya ikut bernyanyi ya, karena nyanyian kita itu juga doa loh. Kita berbicara kepada Tuhan, tapi dalam bentuk nada dan melodi ya. Jadi tetap harus sungguh-sungguh dan memujikan walaupun di rumah, dan mungkin Kak Shirley gak bisa lihat langsung mulutnya nyanyi atau enggak ya. Kita mau untuk memberikan yang terbaik, mengucap syukur kepada Tuhan untuk kasih dan penyertaan Tuhan. Mari kita pujikan, terima kasih Tuhan. Mari kita pujikan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita satu dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, dan tunduk kepala. Kita mau satu di dalam doa. Bapa yang baik, sungguh bersyukur Bapa sudah menyertai sekolah minggu kami pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan dapat mendengarkan cerita-Mu, untuk masih bisa diingatkan, untuk bisa bersekutu bersama, saling memperhatikan satu sama lain, dan tentunya terus mengagungkan nama Tuhan dalam setiap hal yang kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau yang terus pimpin aktivitas kami, kegiatan kami selanjutnya, agar Engkau yang terus pimpin kami bisa melakukan hal-hal yang baik dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sampai di sini pertemuan kita adik-adik, dan sampai jumpa di sekolah minggu depan. Bye bye, God bless you.